Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode diskusi bareng Ekanas yang terbaru. Dan kita sekarang lagi ada di lokasi sebuah rumah di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan. Yang punya rumah udah tinggal sekitar 10 tahun nih di sini nih. Sebenarnya berasal dari Nunjau di sana, tapi kayaknya udah lebih jadi orang Jakarta nih. Sebagian dari Jakarta, sebagian dari sana, dari Amrik. Sedap. Ada Bapak Jason Teja Sukmana di sini. Apa kabar, Pak? Baik. Fisbam, kemarin baru sembuh COVID ya. Iya, tapi sebenarnya kalau COVID kali ini nggak terlalu parah ya, kalau cuman pengen tidur. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu kan, gue bisa 12 jam tidur gitu habis kena Omicron. Oh iya. Ya nggak tahu, sebenarnya gue malah suka karena biasanya nggak paling bisa 6 jam tidurnya. Kalau ini like gitu. parah kan. 12, iya. Dia cuma minum paracetamol aja, langsung ya kayak 2-3 hari berturut-turut gitu. Tapi lebih cepat ya sembuhnya berapa? Seminggu? Apa seminggu. Ya, seminggu. 10 hari ya? Iya. Sebenarnya jadi udah janjian sama Bapak ini dari sebulan yang lalu, pas hari H-1, Kak, gue kena nih. Kayak udah. Pas hari ya? Pas hari kan, bubar jalan. Jadi mudah-mudahan udah sembuh tapi ya Pak. Iya. Jadi Pak Jason ini sekarang menjabat sebagai Head of Communication, Corporate Communication. Corporate Communication di Google. Iya. Udah dari 2014. 14 ya? Ya, udah sekitar 7-8 tahun dan sebelumnya sebagai jurnalis juga mengepalai sebagai head of sebenarnya ya kepalanya Jakarta Foreign Correspondence Club. Ya, jadi itu kayak semacam gerimis mengundang, Udin Patot, udara dingin pengen melotot. Ntar kalau saya jadi gede hujannya kita pindah ya. Tapi di JFCC itu berapa tahun tuh, Pak? JFCC sebenarnya gue mulai udah 11 tahun lebih di situ, tapi sebagai bendahara, sebagai wakil presiden, kemudian terakhir jabatannya sebagai presiden selama 4 tahun. Waktu gue masih koresponden di majalah Time, jadi gue lumayan aktif di situ, datangin speakers, pembicara untuk acara-acara JFCC. Terus ada band juga, jadi kita ada beberapa fund khusus dari wartawan yang sudah meninggal. Dan ada satu wartawan namanya Tim Mapes dari Wall Street Journal. Dia orang tuanya memberikan dana atas nama dia di fund ini yang bisa tapi intinya mereka ingin itu digunakan buat band waktu itu. Musik. Musik. Jadi gue bikin beberapa konser khusus musik independen. Dan kalau nggak salah Brandel juga itu kayak. Gue masih ada poster sih, gue harus keluarin posternya. 2011. 2011. Oh iya. Kan? Oke, iya. Gue ada posternya. Jadi tuh buat dokumentasi. Komunitas wartawan ya, expat wartawan yang terjadi. Iya, wartawan asing di sini ya. Rata-rata BBC, CNN, Wall Street, Financial Times, majalah Time gitu. Dan apparently mereka dari tahun 70. Iya, udah lama sih, udah lama sekali sih. Sempat vakum berapa tahun, mulai aktif lagi. Tapi saya sekarang datang sebagai member aja, nggak aktif sebagai panitia. Oke. Ya, benar ya. And prior to that, Pak Jason juga kan di... Nggak usah pakai Pak ya. Oh iya. Gimana enak sih? bisa ya nggak? Lo kan di sini juga Jess di Metro TV. Metro TV sebagai penyiar ya. Iya. Macem-macem lah. Sebenarnya tapi Jess, gue kaget nih, gue ngeliat research sedikit and I bump into one of your interviews with Trijaya sama Ita, tahu from Oh iya. Right? Dia tuh partner siaran gue tuh dulu tuh. Gitu. Ita Kusuma. Iya. Tapi gue baru tahu lu ternyata ada darah Sunda juga ya. Iya, dari kakek. Dari kakek, gue juga orang Sunda masalahnya. Tapi can you tell us a little bit about your origin ya? Maksudnya kan lu kalau nggak salah ibu dari Amerika gitu. Origin story gitu ya. Jadi kakek saya dari Cianjur, tapi awal tahun 60-an dia dikirim ke Amerika untuk ambil PhD sama Soekarno waktu itu aja. Jadi dia dibayar di ke sana ke Cornell
Jadi Cornell University. pas di Cornell dia ambil PhD. Di Michigan tuh ya? Enggak, Ithaca, New York. New York, oke. Ya, Ithaca, New York. Jadi setelah dia bawa seluruh keluarga ke Ithaca dan begitu dia selesai dia mau balik tapi my dad nggak mau balik. Oh, ya dia udah high school di sana, dia malas balik dan ya dia akhirnya memutuskan tidak balik lagi sama keluarga yang lain gitu. Jadi yang lain balik semua kecuali dia. Akhirnya dia ketemu ibu aku di Cornell juga dan mereka menikah ya gitu aja. Jurusan apa tuh Pak ngambil? Dia. Enggak, International Labor Relations. International Labor. Ya, ada dissertation ya. Gue ada kopi bahasa Indonesia kalau mau gue sumbangin. Oh iya? Apa namanya? Kalau waktu tidur. Laporan labor law gitu ya, mengenai labor law. Ini mungkin salah satu yang kalau nggak salah dia yang pertama atau yang kedua dari semua menteri perburuan di Indonesia di kabinet Wilopo. Iya, makanya tadi gue di situ ngelihat, wah ternyata kabinet pemerintahan. Dan dulu memang lagi zamannya Pak Karno itu lagi sering yang ngirimin anak-anak muda kita untuk belajar di luar negeri. Ya, kata dia umur berapa waktu berangkat? Mungkin 30 ya. Although surprisingly, setahu gue dulu Pak Karno itu ngirimnya ke Russia. Banyak ya tuh. Ada juga Germany ya, Habibie ke sana ya. Betul. Ya, tapi ke New York ya. Ya, New York waktu itu karena ada Indonesia program yang lumayan terkenal sama George Cahan, Ruth McVeigh. Jadi ada program khusus Indonesia Studies yang paling waktu itu dan mungkin nggak sampai sekarang ya, tapi selama puluhan tahun Indonesian Studies di Cornell nomor 1 kalau kalau ingin belajar. Jadi sebenarnya itu cita-cita saya juga setelah lulus dari high school. Mau ke Cornell juga. Era tahun berapa tuh Pak kakek waktu di sana, Jess? Siapa kakek gue? Yang ke sana Bapak ya? Semuanya berangkat. Dari sini seluruh keluarga berangkat. Jadi ada 4 anak. 4 atau 5? 5 anak yang berangkat bersama mereka. Tapi yang balik semuanya kecuali dia. Jadi my dad tetap di sana. Oh, jadi ada kakak, bapak tuh ada kakak sekeluarga ke sana ya? Semuanya berangkat, iya. Karena sama nenek, sama nenek aku juga. Karena dia, kalau my grandfather, waktu itu, my grandmother dia selalu bilang, dia sebenarnya nggak ambil, kakek gue ambil PhD, sedangkan nenek aku ambil PhD, namanya putting husband through. Karena kakek gue nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa ya, dia hanya kayak akademik gitu. Jadi my grandma dia orang Padang, jadi dia udah bisa ngurus semua uangnya, masakannya, sekolah anaknya. Jadi setelah dia selesai dengan PhD-nya, mereka mau balik, tapi my dad udah kayaknya udah kena American Dream fever gitu kali ya. Or because he met my mom, gue mau tahu ya man. Oh, oke. Jadi let me get it straight. Jadi kakek sama nenek yang kesana dan kakek yang belajar PhD, labor law. Terus setelah selesai sekeluarga pulang lagi. Tapi cuma bapak yang stay di sana. Gitu, karena ketemu ibu Barbara Hamilton. Oke. Terus menetap di sana nikah. Dan akhirnya you were born in November 10? Michigan, 1954. No, bukan. 67. 67 aja. Umur gue 54 sekarang. 54, right? Iya, tapi bukan umurnya. Ubannya banyak ya? Iya, agak lah. Oh, kayak gini ya nggak ya itu ya. Oke, jadi lahir di sana Pak ya, sama ada sister juga. Ada juga. Sister. Gimana tuh Pak di sana? Can you tell us a little bit about your childhood over there? Ya, waktu itu gue besar di Michigan dan di Santa Monica, California. Jadi bolak-balik. Ya, jadi high school, junior high di California, di LA. Ya, nah tapi elementary di Michigan dan pindah ke sana. My mom ambil PhD juga. My mom ambil PhD di USC. Jadi dari pas dia ambil PhD kita pindah ke sana dan begitu dia selesai kita balik lagi ke Michigan, jadi gue high school di Michigan. Oh, oke. Ya. Obviously itu backgroundnya pasti udah like that era when you grew up itu pasti kan udah eclectic ya.
Amerika tuh maksudnya multiracial gitu ya. Kayaknya lebih multiracial sekarang ya waktu itu selalu aja dari awal memang melting pot kan di US kan, tapi tergantung lo tinggal di mana di wilayah. Kalau Michigan mungkin lebih white kan, tapi well it depends. Detroit beda sama suburbs. Kalau keluarga gue di suburbsnya Detroit. So ada mixture sih, tapi begitu kita pindah ke Santa Monica itu Hispanic semua. Hispanic ya, jadi yang bisa bahasa Inggris nggak semua, jadi pakai bahasa Spanyol. Ya. Tapi lo udah ke expose dan different immigrant culture. Oh banget ya, Koreans banyak, Chinese, Hispanics, Latinos, Chicanos, ya kan di situ dia ya melting pot banget, menarik sih. And also Detroit itself, Michigan, ya Detroit lah ya, itu kan steep and rich with musical heritage. We're talking about Motown. Motown and also like Derek May, the whole Detroit sound in the 80s. Yeah, those way later though. Tapi kan, I mean, the Stooges, MC5 kan dari situ. Were you aware? My aunt, jadi adik ibu aku, dia udah lama di Ann Arbor. Jadi Jim Osterberg, Iggy, is from Ann Arbor. Betul. Ya kan? And so dia sering, my aunt, dia dulu ada band namanya Radio King yang suka main sama di Iguana. Sebenarnya ya dia sama beberapa band, tapi mereka pernah jadi opening act-nya The Stooges, ya. Really? Kalau nggak salah. Jadi kenal sama dia, sama MC5, sama that whole era. Waktu itu ya 69 maybe 66, nggak tahu deh, tapi pas di Ann Arbor. Ya, tapi gue belum lahir sih, jadi nggak udah sempat nonton Iggy tapi not in the heyday kan. Iya. Tapi lu when did you become aware that you're of sering dibawa bolak-balik Indonesia nggak? Iya, dari umur 10 tahun. Pertama kali kesini umur 10 tahun, ya, jadi ketemu. Jadi pas waktu gue umur 10 tahun datang ke sini, aja gue langsung jatuh cinta sama Indonesia. Mungkin nggak, karena mungkin dari baunya misalnya bisa beda banget begitu nyampe di Soekarno Hatta. Ya kan ada bau kretek, ada bau. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya? 70-an ya. Kretek ada. No, I mean the airport. Oh, mungkin bukan. Oh ya, di mana? Halim kali dulu. ya? Halim atau Kemayoran dulu. Oh, mungkin Kemayoran ya? Iya. Oke. Tapi ke Jakarta pertama datangnya. Iya, my grandmother dia tinggal di Menteng. Oh, iya. Selalu di Menteng ya. Jadi gue sebenarnya anak Menteng sih bisa dibilang ya, karena gue tinggal sama dia juga beberapa tahun, sama dia, sama keluarga Padang di situ. Kakek aku udah meninggal, dia meninggal muda sih, kayak nggak sampai 60 ya, 56 tahun ya udah meninggal. Jadi gue tinggal sama nenek aja di situ di Menteng. Iya. Sama mas sepupu aku juga di situ dan. Jadi sempat dibawa ke Cianjur nggak? Cianjur ya 2 kali sih ke sana, ada extended family lumayan banyak sih. Udah lama nggak ketemu. Iya. Sayang sih. Sunda Empire juga nih. Iya enggak. Oke, tapi that was probably you become aware, ternyata bapak gue orang Indonesia gitu. Terus lo jatuh cinta di sini. Apa tuh yang lo bikin lo, selain tadi lo bilang baunya? Apa makanannya? Ya makanannya kayak rendang, dendeng gitu. Makan itu nggak ada di Amerika ya waktu itu. Ya, I've never tried it before ya kan. Jadi begitu wah ini makanannya sambal nggak ada. Jadi nggak tahu. Rice cooker juga aku belum pernah lihat rice cooker. Rice cooker bukan hal biasa di sana. Ya, di Amerika? Well, kecuali di Asian family mungkin ya. Tapi my family nggak ada. Jadi, ini ada rice cooker, ini apa ya rice cooker buat apa aja? Wah, khusus buat nasi. Sepanjang hari ada nasi. Jadi masuk ke rumah terus tahu kan kalau di Indonesia sering ada tutup plastik gitu kan, makanannya ada piring di bawah. Iya. Apa namanya? Tampah. Jadi terus saji ya? Iya, jadi selalu ada makanan di meja di rumah. Orang Padang lagi ya? Padang Sunda tuh kalau masak dua-duanya. Selalu ada, jadi jam berapa aja masuk, lihat lapar, oke. Ada telur, ada apa. So this different culture ya. Tapi enak banget. Maybe the food ya, nggak tahu deh, bisa aja makanannya. Dan cuacanya, dan nggak tahu,
begitu aku pertama kali datang ke sini juga saya sangat teringat semuanya so nice ya, baik banget orangnya ya kan. Dan dibawa kemana-mana, bisa ke Monas kemana. Terus sempat kita ke Bali, aku masih nggak pernah ke Bali. Terus kita dititip sama orang Bali, gue sama adik gue, orang tua gue nggak ikut. Kita diantar seluruh pulau keliling-keliling sepanjang hari, bisa mungkin 8-10 jam gitu kemana-mana. Terus langsung dibalikin, terus my dad bilang, oke, ini kita bayar berapa nih Pak? Pasti, oh nggak usah bayar Pak, nggak usah bayar. Right. Ya nggak apa-apa kita bayar. Oh nggak usah gitu, senang hati ya bisa lihat Bali. Ini belum pernah ke Bali. Mana ada orang kayak gitu yang nggak mau dibayar gitu ya. Tapi hati besar banget ya lihat. Jadi pasti meninggalkan impresi yang dalam. Oh dalam banget ya. Masih ingat sih. Ya mungkin karena lihat Bali, lihat Jakarta. Oke, ini something very different ya dibanding suburbs of America ya. Itu makanya lo yang bikin lo baik lagi. Tapi we'll get to that bit later. Tapi lo di Amerika belajarnya apa tuh, Jess? Jadi gue kuliah di Michigan, University of Michigan. Jadi gue awalnya gue masuk sebagai engineer, tapi I hated it. Jadi nggak terlalu suka. Jadi akhirnya engineer apa nih bagian? Industrial engineering atau apa ya? Jadi gue tahan kayak 3 bulan gitu. Akhirnya gue pikir oke, kalau tetap mau dibayarin sama keluarga ya harus ambil jurusan yang ada hubungan sama bisnis. Jadi akhirnya gue ambil economics. Nah, economics gue juga nggak terlalu suka sih, tapi not passionate ya kan. Jadi bisa tapi not passionate. Jadi habis 2 tahun ekonomi gue memutuskan ambil sejarah seni. Jadi double major gitu. Jadi economics sama sejarah seni. Dan begitu aku masuk jurusan sejarah seni, gue udah tahu passionnya apa. Ya ini menarik. Sangat entusias ya, tiap kali kita datang ke kelas, ngobrol sama profesor, gitu, homework semuanya nggak ada yang berat. Art and history of art. History of art. Yeah, art history. Oh, oke. Yeah. Jadi just pretty much itu benar-benar ngegali gimana from ancient times till the modern times. Iya, gue sebenarnya my thesis waktu itu gue nulis tentang Candi Mendut. Oh iya? Candi Mendut. Waktu itu karena gue ada profesor Buddhist art yang luar biasa. Jadi akhirnya aku jatuh cinta sama Magelang, semua di Magelang. Jadi sering ke Borobudur, Candi Mendut, ada beberapa ya aku lupa nama. Prambanan. Aku lupa bukan Pawon ya. Lupa. Tapi pokoknya dari segi architecture di sana dan the Buddhist past of Indonesia kan, it's fascinating kan kalau dilihat sekarang ya. So ya nggak tahu. Aku waktu itu udah sering dengar Alan Watts, tahu nggak Alan Watts, dia Buddhist professor, Alan Watts, jadi kalau dengerin dia, it's like okay, I was very into Buddhism, waktu itu ya, it's like wow, jadi so ada something cosmic happening waktu itu kan, dari segi architecture, spirituality, semuanya akademiknya. Ada banyak unsur lah ya kalau di Buddhism, also has to do with ya gue juga nggak terlalu belajar, nggak tahu, maybe zero knowledge about Buddhism, tapi it's all about the inner how you become one with the universe. Yeah, I think there's a certain peacefulness. My stepdad also is a Buddhist, kan, jadi karena dia juga very Buddhist, jadi aku sering dengerin dia, terus jadi tertarik juga karena dia Buddhist. Tapi ever since gue pertama kenal lo, Jess, itu kan gue seinget gue waktu itu lu nginterview buat one of the most earliest music streaming Equinox, right? Waktu itu lu interview 2006 ya. 2006. Oh even earlier. Gue sebenarnya udah sempat ngeliat lu tuh di beberapa publikasi, obviously dari Metro TV kan lu jadi news anchor waktu itu. Lu pernah di interview di majalah Dewi, if I'm not mistaken? Pernah sih. Iya kan? One particular line that gue ingat di situ, katanya si interviewer nanya di situ, when's the time that you feel the most sexiest? Lalu lo bilang, kalau gue belum makan 3 hari. I remember that line, because it makes me laugh. Anyway,
Lo kan, gue taunya sebagai jurnalis Yeah. with a huge amount of enthusiasm to music, right? Yeah. Rock music. Yeah, Itu gimana background jazz? Itu apakah terbentuk waktu lo lagi kuliah atau SMA? I think so ya, karena gue dari high school sampai kuliah sampai New York. Waktu gue tinggal di New York setelah gue lulus dari Michigan, my friends semuanya in the music kan. Jadi awalnya karena gue besar dengan classic rock. Right. Kan Detroit is the classic rock central. Exactly, yeah. It's Kiss, ya kan. My first band Rush, Iya, first concertnya iya, nonton Rush sama Golden Earring. Wow. Ya kan. Umur berapa tuh? 10 tahun ya, 10-11 tahun. Anjing berat gitu, 10 tahun nonton Rush. Iya. Jadi bayangin ada Rush, habis itu The Triumph, habis itu Journey, Van Halen. Wow. Ya kan, dia nonton semua bandnya Who's datang the key to the gig? My dad, ya, my Your dad, dad? ya, my dad, ya. Dia pretty headbanger ya. Bowie, Stones, nonton tahun 80 mereka main sama Iggy, Right. sama Ini Pak Tejak Susmana ya, Bapak ya? ya, my dad, ya. Oh, oke. Ya. Wah, anjing rocker dulu. Iya, untuk itu ya. Tapi begitu ada disco dia juga masuk ke disco juga sih. Right. Sempat ada disco phase ya. Jadi dia ngenalin musik rock I dulu? think so ya, karena waktu itu vinyl was, he's big into vinyl ya. My mom dia juga ada pengaruh juga dari lebih ke Motown, and Bee Gees ya. She loved the Bee Gees, she loved Creedence Clearwater, ya kan CCR kayak gitu. Dia sering dengar kalau lagi bersihin rumah pasti ada musik dari ya Dari stereo era ya. itu kan. But my dad was glam rock. Kayak jadi mungkin karena di Detroit, kalau lo nyalain radio di Detroit itu hanya ada rock and roll itu aja, over and Iya. over. Zeppelin, Stones, Who, Soul mungkin. Soul juga sih, Soul juga, tapi it's a rock town kan, Iya big sih. like muscle cars, convertibles, like orangnya just of course Soul juga sih. Jadi maybe itu terinfeksi sama rock waktu itu kan, waktu kecil, Udah di headbangers. latar belakang tuh ya. Yeah, I love the Stones ya waktu itu kan. Kita ada kubu-kubu sih dari semua teman waktu junior high gitu. Ada satu yang aliran Queen, only Queen. Right. Satu only Who. Zeppelin. Only Zeppelin. Go Stones. Ada yang Beatles. Kita satu Kinks. Yeah, Oh, really? Yeah. So agak susah sih karena kita tuh, oh no they suck man. Gitu. Jadi ya, mapping gitu ya. Yeah, that was how it was man back then ya kan. Lo pasti kalau The Who datang pasti lo datang terus bawa semua teman terus. Yeah. So we saw that The Who apa ya? Waktu punk rock meledak lo ini nggak? Siapa? Waktu punk rock meledak. lo Punk pernah rock. juga? Kalau hardcore ya, punk rock nggak tahu lah. Kalau hardcore nonton Misfits, GBH, Itu was the 80s. 80s ya, itu 80s ya, itu bukan 80s ya. Oh, oke. Danzig kayak gitu ya nontonnya. Lu nggak tertarik bikin band gitu? Gimana dulu? waktu itu? Tertarik tapi nggak ada talent. Minor Threat nonton Minor Lu Threat, nonton? nonton di Minor Threat. Andre, Di situ gila. ya, Minor Dan Threat. waktu lu di Michigan. Iya, ada tempat namanya Greystone di bawah di Detroit. And then gue pas masuk kayak mulai kuliah gue so into now it's called shoegaze, tapi waktu itu lebih ke apa? Post-punk lah dulu. Bukan, like Sisters of Mercy. Oh, goth. Klein of Zion, goth, ya. Iya. So, dari goth. So ada banyak goth clubs di Detroit. So all black, eyeliner, everything gowns. Ini kan horse chick. Oh, goth chicks. Goth, so cewek many, goth ya. tuh paling kece, gue demen tuh. Iya. Yeah, full on goth ya, and Fields of the Nephilim, Skinny Puppy. Semuanya datang. Love and Rockets, Bauhaus, Dolly's Car. Siapa ya? So many. Itu Peter Murphy ya? Peter Murphy. Aduh. I always remember nonton Peter Murphy di atas satu speaker. It's like, people think I'm David Bowie, but actually I'm not. It's like, kayak gitu sense of humor ya. But just like love Peter Murphy. Yeah, it was a great time ya nonton semua. Love and Rockets especially ya, nonton Love and Rockets. Iya lah. Andre, gila. so good. So it's very rich and, Ya, you know. waktu itu wajib. Kalau lo sebuah band yang mau lagi tour, pasti wajib stop Mampir di Detroit. di Detroit. Sekarang gue udah nggak terlalu suka lewat langsung ke Chicago atau langsung ke St. Louis atau kemana ya. Not so much ya kan, karena populationnya udah
berkurang. Tapi waktu itu wajib, jadi siapa aja rock, punk, goth pasti Throughout the 80s. ya. Well, 70s, 80s, 90s ya, semuanya Detroitnya super important ya waktu itu kan. Yeah. And then ada of course White Stripes ya, blow up ya kan, Jack White. Betul. Ya. Gue sering bisa lihat Jack White di Royal Oak, ada record stores di situ, dia suka cari record di situ. Suka ngeliat tuh, tapi belum ngetop kali dulu ya. Belum mengetop waktu itu, so I was like so many records. Sekarang kalau balik lagi udah nggak ada record store lagi, sedih deh. Sedih banget nggak ada record stores. Iya. Yeah, I miss them. Lo lulus tahun berapa tuh dari Michigan? 89. Itu langsung ke Indonesia? Enggak, gue pindah ke New York, tinggal di East Village. Ya. Kerja dulu di situ? Ya, kerja dulu di Sotheby's ya, karena gue baru selesai jurusan sejarah seni, jadi gue pengen kerja di dunia seni, jadi gue dapat kerjaan internship di Sotheby's. Jadi gue mulai Sotheby's kayak balai lelang. Oh, Sotheby's, alright. Ya, jadi gue mulai di situ dan gue 2 tahun di situ. Tapi enaknya waktu itu grunge udah mulai booming kan. Jadi kita udah langganan Sub Pop, ada Sub Pop membership club. Jadi mereka kirim tiap minggu mereka kirim vinyl 45 disc. Every time ada Tad, ada Nirvana, Screaming Trees, siapa yang keluar pasti keluar dapat. And then mereka datang. Jadi mereka datang ke New York. Jadi gue sempat nonton Nirvana 89, oh sorry 90, ya 89 ya, pas Bleach keluar ya, ya pas Bleach ya, waktu di Pyramid Club, gila, when Lower East Side ya, you were there, the pivotal points. Yeah, it was good actually waktu itu kalau and also in my college kan, gue waktu Soundgarden datang, gue DJ di kampus. Oh, lu DJ juga? Gue DJ di situ. That's the first time I heard grunge kan. Kadang kita, jadi sistemnya waktu itu ada misalnya 10 DJ, terus 1 music coordinator. Jadi setiap minggu ada album yang masuk, dikirim sama label. Jadi album masuk. Jadi college radio sebutnya kan, networknya. Iya, college radio gitu. Jadi mereka taruh semua album di tengah. Jadi kita duduk sekitar albumnya kayak ada satu tumpuk. Pretty much like this table. Ya, kayak gini ya. And then they say, okay, jadi semuanya bisa bawa 5 pulang untuk review. Semuanya harus review albumnya. Terus harus kasih sticky notes di library-nya supaya DJ bisa tahu, okay, ini bagus track yang mana, aliran apa, musiknya kayak gitu. Jadi setiap kali mereka taruh di situ, pasti mereka hitung, okay, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya ambil satu. Iya, harus ambil satu. Oke. Everyone ini. Wah, ya gue udah pakai. Oke. 5, 4, 3, 2. Ambil sampai habis semua disknya, semua vinyl. Tapi seringkali lo pasti nggak dapat semua yang lo mau. Oke. Tapi pasti ada juga yang, wow, ini menarik juga. Ya kan, like I had no idea, like ini siapa. Jadi I discovered a lot tentang music waktu itu. And the first time gue dengar Screaming Trees adalah waktu itu kan gue ambil Buzz Factory, albumnya mereka dari 88 kalau nggak salah, 87, 88 kalau nggak tahu. It's like, when I heard that, gila udah. Wah, iya. Karena baru meninggal gitu. Yeah, I know, Lanigan and the Screaming Trees, ya. It's like, damn. Yeah. Wah, jadi lo lagi ada di era penting tuh, karena kan musik underground Amerika tuh tahun 80 lagi thriving, like branching out. Everybody. And Ann Arbor ada music scene juga ya. Jadi karena WCBN is the name of the station. Jadi mereka jadi host semua band yang lewat. Sama kayak KEXP sekarang ya. Datang pasti wajib mampir di KEXP kan. Waktu itu CBN pasti harus mampir. Jadi Chris Cornell mampir. Jadi gue bisa introduce Cornell sama Soundgarden on stage. Ya, lu kan, interview mereka? Iya, introduce. Jadi mereka mau datang. Jadi gue bisa, okay everybody, let's give it up for fucking Soundgarden. Kayak gitu. Sonic Youth. Ada ini nggak sih? Semuanya. War Fugazi. Stories. Anjing. Apa war stories yang kayak like encounters that worth to share, like to tell stories. Apa yang pernah lo ketemu siapa nih? Yang paling gila, the most craziest. I think sebenarnya ketemu sih sempat ngobrol sama
Lanigan di luar, sempat sama Cobain sebentar ya kan, Oh, iya? lewat terus asked him for a cigarette gitu aja, misalnya itu aja. During the gig. After the gig. at your Karena college? mereka hanya di pinggir di sidewalk, mereka kumpul di situ. Kayak di bibi saya dulu. Iya, kayak dia bisa persis, kayak gitu lagi ngerokok gitu semuanya, or smoking whatever, you know. Terus ada orang di luar. But my crazy story waktu gue sempat tinggal di Spanyol, Spanyol? Valencia, ya Valencia. Dan gue pernah dengar The Hypnotics. The Hypnotics? The Hypnotics, ya, THEE. Right. Ya, jadi mereka datang ke Valencia, terus I used to love The Hypnotics ya, gue suka banget. Jadi gue nonton mereka di Valencia. Habis itu mereka pengen makan dan jalan-jalan di Valencia habis show-nya. Jadi gue keliling-keliling kayak all night long till the morning sama The Hypnotics in a van, like a music van. Tapi lu udah kenal sama mereka sebelumnya? Enggak, dari malam itu aja. just bump into them? Enggak, gue nonton show-nya mereka. Tapi habis itu gue dekatin, like, hey, good show, man. Like, the guys said, hey, we're hungry, man. You know any place? Ya udah. Gue ajak aja karena gue udah tahu bisa makan di mana. Terus some pretty crazy stuff. Ya, like, Jerit. yeah. Wow. Tapi at the very same phase, you maintain your studies, like terus Yeah. obviously you graduated. Yeah, gitu. You could have a career in the States like easily. Tapi kenapa? What makes you go back to Indonesia? I don't know, man. It's a good question. I think mungkin gue pindah ke sini 94 ya di Indonesia. Jadi waktu itu I was living in Paris in France ya. Jadi gue waktu itu nggak terlalu cocok sama budaya Prancis kayaknya ya. Waktu itu Spanyol cocok banget sih, suka banget sama orang Spanyol ya. Tapi Prancis kayak kacung aja ya di situ ya. Negara ini kayak nggak. I just felt like nggak cocok. So waktu itu gue ada summer vacation, jadi gue pikir oh ya udah gue vacation di Indonesia aja. Dan waktu itu ada tawaran dari Jakarta Post. Mereka, we're looking for a copy editor, kita butuh orang. Saya, oke, ya. Gue selalu suka sama journalism, tapi sebagai career nggak dipikirkan. Oh ini bisa jadi career apa enggak? Jadi gue coba aja masuk ke Jakarta Post. Dan waktu itu saya, oke, well, ini enak banget. Tapi waktu itu orang asing nggak bisa nulis tentang politik. Ini zaman Harmoko, masih Orde Baru kan, jadi nggak bisa. Jadi paling bisa nulis features. Jadi akhirnya oke, music, traveling, art gitu. Jadi akhirnya gue mulai nulis mengenai music, tentang music scene. Waktu masih tinggal di Prancis atau? Enggak, udah. Jadi gue nggak balik lagi Prancis. Ya udah, gue tetap di sini aja. Wait, hang on. Tapi lu ke Indonesia karena tawaran kerja itu? Enggak. Gue datang untuk ketemu nenek. Untuk liburan? Ya liburan. At the same time ada tawaran dari Jakarta Post? Iya, ada satu tante aku bilang, oh ini aku kenal orang di Jakarta Post, mereka lagi cari copy editor. Kalau tertarik nggak? Saya, ya udah, bisa aja diatur misalnya kalau mau wawancara di sana. Oke, why not? So you started as a freelance atau? Iya, sub editor. Jadi gue selalu mengedit bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Ya. Jadi ini semua reportersnya orang Indonesia, tapi nulis dalam bahasa Inggris. Jadi pasti harus ada yang edit, native speaker gitu. You fell in love with the job? Yeah, I think so ya. Waktu itu kan. Kan gue bisa ketemu, itu bagusnya kan Indonesia bisa wawancara sama siapa aja. Ya kan, waktu itu ya? Sampai sekarang Sampai sekarang, masih iya, bisa iya. kan. Gue udah wawancara for presidents juga kan. Anjir, serius lu? Iya. Pak Harto pernah? Oh enggak, Pak Harto sempat jabat tangan aja sih, tapi nggak wawancara. Tapi Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi, ya. Oke. Ya. So Right away. it's quite, yeah. Itu entar tuh. Tapi maksudnya itu dimulai dari Jakarta Post tuh ya? Oke, berapa lama tuh Jess di situ? Jakarta Post 2 tahun. 2 tahun. Habis itu gue pindah ke AFP. AFP kantor berita Prancis. Oh, tapi yang stasiun di Jakarta? Ya, di sini ya. Jadi pas kerusuhan 97, 98, jadi liput sama AFP. Ya. Di yang interview masih Ita tuh, lu cerita tuh, lu lagi demo lo di depan, kena air mata gitu ya? Ikut tuh ya? Udah, ya gawat sekali ya. Gue aja nggak berani. Ya, waktu itu nekat aja saya. Udah, mana demonya? Udah, sekarang dihindari. Jalannya macet ya. Di mana Sudirman? Oh ya udah lewat Kuningan aja. Tapi waktu itu Sudirman jauh. Langsung aja. Iya, ajar. Iya. Oh gitu. Tapi ya mungkin itu kombinasi dari itu ya. Maksudnya yang bikin lo pengen balik lagi ke Jakarta dan menetap ke Indonesia lah, menetap kombinasi dari kayak
memori masa kecil, Iya. terus juga challenge kerjaan baru di sini gitu ya. Ya, pasti ada unsur keluarga, tapi challenge juga karir. Di mana gue bisa cari nafkah dari sesuatu yang memuaskan, ya kan? Karena dulu waktu gue di Perancis, gue nggak terlalu suka kerjanya. Spanyol, karena gue pengen belajar bahasa Spanyol, oke, ngajar bahasa Inggris, apa aja, translating. Tapi it's not my passion kan, tapi my goal, tujuannya adalah belajar bahasa Spanyol gitu kan. So, tapi belum ada passion kan. Jadi begitu udah mulai pindah ke sini terus mulai nulis, it's like okay, I think this is, even though gue nggak ada latar belakang jurnalistik, ya kan, tapi langsung jatuh cinta sama journalism. Yeah. That's interesting karena justru lu malah nemuinnya setelah ini ya, setelah kerja dan praktek dan ada di lapangan gitu ya. A waste of time ya, my education. Iya. Ya, tapi karena banyak ini, Jess, maksudnya ini it become a huge, massive issues with. Sebenarnya dari generasi yang kemarin-kemarin juga sih, like a lot of people they cannot really decide that. Ya, mereka mau ngelakuin apa? Iya, gitu susah kan. sih, umur segitu susah. Iya, itu berarti like you in your late 20s, 24, 25, 26. Lo baru nemuin your calling as a journalist. Susah banget. What is it about journalism or I think it's just ini penasaran aja. Kalau lo curious, pengen tahu tentang sesuatu, it's the best way kan. Lo bisa explore, dibayar untuk explore sesuatu kan, atau wawancara seseorang. Tapi yang bikin lo nyebut tadi lo bilang memuaskan gitu. Apa? What is it about journalism that makes you satisfied and fulfilled? Karena lo bisa mendalami sesuatu yang lo mungkin nggak tahu sama sekali, tapi pengen tahu. Jadi bisa langsung turun dan ngobrol sama orang yang buka wawasan aja, ya kan? Kan waktu itu gue mungkin salah satu alasan kenapa pengen jadi jurnalis, karena gue pengen lihat Indonesia, tapi nggak mau lihat yang turistik. Jadi gue pengen keliling-keliling Indonesia, the real life, tapi ngobrol sama masyarakat sekitarnya, ya kan? Jadi kalau sebagai turis nggak mungkin bisa tapi it's not the same kan. Jadi mungkin waktu itu juga journalism was kind of golden age ya for me kan, karena gue bisa jalan-jalan sama photographer dan waktu itu Indonesia kerusuhannya ada di mana-mana. Gue ke Ambon, Sampit, Sambas, Aceh, Tim, Papua, perpindahan itu kan apa namanya, orde itu very bloody ya waktu itu kan, sangat Ambon. Itu. Jadi sedih sekali ya lihat ini kayak convulsing kan, kayak mau meledak di mana-mana. Ya itu so calm right now kan, orang suka complain tentang it's nothing ya compared to gila. Lagi di Kalimantan. Itu sadis banget ya. Gue tuh pertama kali gue lihat mayat kepala yang lihat tuh. Di Sampit, Sambas itu banyak banget ya. Habis itu ada bom Bali, segala macam kan. It's quite, sebagai jurnalis, it's a good, interesting time kan. Iya. Ya kan, kalau lo dikira, oke, ke sana, ya udah jalan yuk. Nggak ada yang ditanya, nggak ada yang nanya, ada uang, ada budget, enggak, langsung jalan. Sekarang it's different kan. Iya sih. Parameternya dari uangnya. Yeah, it's different. But funny you said that you don't want to visit all these places as a tourist. Tapi kan kita tahu, I mean obviously lo kan kalau disebutnya kan pasti orang Indo gitu, Indo istilahnya ada bulenya gitu kan. Itu pasti ada benefit kan, Jace, dalam artian kan orang Indonesia kan biasanya kalau ngeliat expat bagaimana pasti kayak istilahnya diberi special treatment lah biasanya kayak gitu kan, apalagi kalau di tempat turis gitu. Did it happen to you, as in benefitnya apa buat lo sebagai setengah keturunan setengah Amerika setengah Indonesia, ada nggak waktu itu perlakuan khusus atau spesial gitu, tapi juga is there any setbacks or drawbacks that happen to you? Mungkin kalau sebagai hanya mungkin karena native speaker kan. Kalau misalnya lo mau jadi editor
di sebuah koran bahasa Inggris. Sebaiknya ada native speaker, nggak harus ya, nggak wajib, tapi waktu itu maybe nggak terlalu banyak ya, so itu lumayan gampang cari kerjaan sebagai editor ya, karena orang Indonesia orang asing di sini waktu itu ya ada sih, tapi nggak banyak banget, apalagi yang mau gaji rupiah ya kan. Bisa minta dolar. Iya, gue nggak, waktu itu rupiah terus kan, dan bayangin ya, gaji gue waktu itu kayak 2 juta per bulan. Iya, tapi lumayan gede tuh. Iya, tapi rupiahnya masih 2.000. But then setelah 98 langsung jadi 13.000. Iya, jadi betul. gaji gue udah 70%. Iya. Kepotong. Iya. Udah merasakan itu juga ya sama yang lain, sama yang jadi nggak tahu kelebihannya apa. Kalau semuanya gajinya rupiah ya udah sama aja pengalamannya. Paling tapi as in gimana ya, like indigenous Indonesian atau orang-orang yang lokalnya lah ya, memang kita kan terkenal dengan ya keramahannya lah. Gitu. Ya sangat. Sangat. Itu sangat terasa sih. Orang nggak terlalu peduli ya lo bahasanya kayak kacau atau bagus atau lancar atau tidak lancar terpatah-patah. Nggak terlalu. Kalau di Perancis beda. Langsung nggak mau dengar ya kan. Dicuekin. Di Spanyol. That happened to me juga. Iya kan. Tapi lo nggak lama-lama nggak enak juga. Malu kan omong. Tapi di sini orangnya like very chilled ya kan. Yang penting lo berusaha, at least you try gitu kan. So ya, itu yang penting. Iya. Tapi ininya Jess, nggak sombong. Kesulitannya, as in things that you found difficult to accept, suap menyuap mungkin di sini, ada hal yang kayak gitu nggak ngalamin kayak? Wah pernah ada yang coba sebagai wartawan pasti ditawarkan. Birokrasi gitu. Ya, ada yang tawar amplop. Dia zaman dulu suatu suka duduk di press conference, duduk di bawah ada amplop. Oh iya. Iya, kayak gitu. Saya maaf ya, aku kasih ke kantor aja ya. Iya, sering banget ya kalau kayak gitu. Ya. Not even subtle. Langsung blatant di muka gitu. Pernah ngalamin nggak tapi lo kayak ngurus ada visa kayak gitu? Oh itu pain in the ass gitu ya sih. Ya, don't get me started ya. Kalau soal itu ya itu. Menurut gue sih itu cerita panjang ya, but you know every country has its rules ya. Iya sih. Iya. Dan pastinya maksudnya pengalaman baiknya nutupin yang buruk lah gitu, as in like you know your good experience here. Iya, selalu ada baiknya ada buruknya di mana-mana ya. Di mana-mana ya. Tinggal di Amerika pasti ada asiknya. Di sini mungkin di Jakarta dia paling polusi, it's much worse than when I got here ya. Polusi, macet. It's the same shit, right? That yang dari awal sampai sekarang itu kayaknya nggak berubah terlalu signifikan ya, malah makin parah ya kan? Apalagi dari segi motor ya, waktu gue pertama kali datang sini motornya nggak sebanyak sekarang kan, sekarang dari mana ya parkir merebutkan parking semuanya ya. Jadi sekarang gue nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, gue jalan kaki kemana-mana. Serius? Gue mau protes ya, ada Gojek lagi sekarang. Ya paling kan buat apa sekarang kalau ada Gojek, ada bisa panggil aja. Jadi daripada mobil di situ nggak dipakai ya lo. Kalau memang pasti ada yang perlu mobil sih, tapi gue senang kalau nggak ada mobil sama sekali ya, bisa hidup tanpa mobil. Iya. One thing for sure that Jess, you continuously championing local music scenes that I'm aware of. Maksudnya, you even went to the extent of claiming that in Times Magazine no less. Correct me if I'm wrong, tapi you claim that Indonesian music scene is the best music scene in Southeast Asia. Iya. Lo sampai ngomong kayak gitu kan, kayak gitu. Kan lo udah pastinya lo udah keliling-keliling Southeast Asia tuh kan. Tapi what is it about Indonesian music, terutama yang kontemporer ya, yang bikin lo suka tuh apa? Mungkin waktu itu gue suka nonton shows, suka banget nonton shows, dan waktu itu nggak terlalu banyak yang datang ke Indonesia, jarang ya, dibanding misalnya di New York, Detroit, gue tiap minggu ada, lo buka aja majalahnya, hari ini The Kills, oke, yo berangkat, gitu ya. Di sini nggak lama-lama, oke jangan harap ada band yang datang.
It's like ya Cuma udah, dikit. mesti explore local music scene aja. Jadi waktu itu BB's nih happening, jadi nongkrong di BB's, and then you guys played, and then apa Teenage Death Star. And Tapi sorry motong Jess. Oh ya. Indonesia's local scene kan di Jakarta terutama sebenarnya kalau menurut gue awalnya dari tahun in the 90s, right? 90s, 94, 97. Di Poster Cafe waktu itu tapi belum sempat datang ke situ ya? Poster Cafe. Udah ya? Datang, gue nonton Dewa di situ ya. Ini ya yang waktu Dhani keluar album Sikap Otak, apa namanya sih? Oh, itu mah Ahmad Band. Ahmad Band, iya di Poster Cafe. Kalau yang more undergroundnya kami dulu kan kita di Poster lebih banyak konsep tribute ya, covering. Oh, oke. Ada band-band Britpop lah, band hardcore pada bawain. Pokoknya konsepnya masih inilah, masih covering and usually happening on Sunday matinee, like Sabtu Minggu siang sampai sore gitu. Lu sempet nonton nggak di situ? I think so ya. Gue nggak terlalu ingat. Kalau BB's, kalau Park, of course ya kan ya. Iya, itu Second Breath Night. Ya. Tapi Posters datang sih. I don't remember every place ya. Kayak hazy. Di Wahid Hashim juga. Oh, Parkit. Mungkin Parkit ya. Wahid Hashim ya. Iya. Tapi Posters datang sih. Gatot Subroto kan? Gatot Subroto, betul. Iya. Tapi memang dulu sih kalau gue bilang di 90-an belum terlalu signifikan sih karena kan ya itu tadi mungkin karena konsepnya Hard Rock selalu ada kan, Hard Rock di Sarines selalu ada. I like Mondays. Ya selalu kayak ada Gigi, ada Dewa, ada semua band main di situ. Iya. Club Project, Kahitna, siapa? Java Jive. Right. Tapi memang masuk era tahun 2000 tuh baru tuh. That's why I will call it Renaissance karena semuanya kayak gelombang kedua dan mulai sadar, wah kita nggak bisa jadi band cover lagi nih. Iya. We have to come up with our own stuff, right? And you were there at the zenith point. Oh ya, Aksara mulai. Iya. Lo, I think pertama kali gue nonton Brandals kalau nggak salah di Barbados. Right, Itu album launching yang pertama. Iya betul, 2006. Oh, dia gak gimana nih orang pergi lagi on surfing, smash pit, all things like wow, okay, I belong here ya. Itu ngingetin. Walaupun gue nggak masuk langsung ke smash pit, gue di pinggir aja tapi ya. Ngingetin era waktu lagi di Michigan dan di New York mungkin. Sangat teringat ya, sama ya. Mirip sih kayak gitu, tapi mungkin karena fans di Indonesia lebih fanatik sih kalau nonton bandnya udah. Dan bedanya di sana nggak ada yang sing along. Di Indonesia semuanya selalu sing along ya. Semua lah kalau masih dinyanyiin. Di sana semuanya dia nonton. I mean now it's changed ya, tapi waktu itu nggak ada yang nyanyi ya. Iya. I can't get with the sing along. Cuma lo waktu itu siapa aja sih jadi favorit lo? I mean, I know you're big fan of White Shoes ya. White Shoes. Terus apa lagi yang lo? Waktu itu Coil. Coil betul lah ya. Seringai gitu ya. Navicula. Iya. Semuanya. Iya. I remember first time I heard Navicula ya, album Dilemma itu, yang lagu Dilemma itu 7 minute long jam, was like kita kemarin baru interview si Robby-nya tuh di sana tuh. Iya. Jadi life itu changing. Iya. Lo jadi itu juga yang jadi itu lo tuh ya, apa namanya, salah satu interest lo, I suppose, like, ternyata di sini terulang lagi kayak apa yang lo lihat di Michigan, di New York, music scene is thriving dan. Ya tapi bedanya di sini gue bisa nulis tentang bandnya. Waktu itu nggak ada yang, nobody cares about my opinion kan. Tapi gue juga nggak ada vehicle buat nulis. Tapi gue wartawan, jadi makanya gue bisa nulis di Time mengenai Coil, Seringai, Barandal, siapa, White Shoes, macam-macam. Karena sering ditanya, okay, what's happening in Indonesia? Oke, ini ada band baru nih, gue mau nulis nih. Udah gue kirim aja. Lihat, mereka mau terbit apa enggak. Tapi akhirnya mereka suka banget. Iya, gitu. Berapa tahun lu di Times aja? 12 tahun. Lama ya? Jadi bebas sih, jadi mau nulis. Jadi gue bisa explore, kayak gue mau sempat wawancara sama Ahmad Dhani waktu itu kan, tentang sesuatu, plus ini, siapa ya? Iwan Fals, right? Ya kan, it's like okay, gue mau propose Iwan Fals jadi cover
Bisa akhirnya gue telepon Ibu Lis, istrinya. Ini kita mau wawancara Pak Iwan buat majalah Time Cover Day. Oh ya udah silakan datang. Siapa nggak mau? Iya. Dia manggung malam ini di Surabaya, bisa datang nggak? Ya udah berangkat, dibayar sama kantor. Iya. Those were the days. Iya, gue juga ceritain sama kayak Hasif, Wendy gitu kan, waktu ini aja kita we talking about like 2005 sampai ke 2012 deh. That was like the golden age. Hasif sempat jadi bos gue waktu dia di Jakarta Magazine. Oh iya? Iya. Kalau gue mau submit tulisan, dia suka. Iya. Gue masih nggak, gue nulis review tentang Muse. Itu yang cover kuning itu, apa yang Muse? Origin of Symmetry. Origin of Symmetry. Yeah. I was like, did you? Yeah, maybe coba lagi ya. Can you maybe rewrite this? Like, did you hate the guy? Like, what the fuck? Now we're good friends kan, tapi it's like, gila berani banget nih orangnya. Ini siapa nih? Tapi benar juga ya, yang gue nulis. Karena dia suka kirim kaset. Lo mau nulis tentang band ini, it's like, not really, ya nggak apa-apa. Gue nulis aja. I love that magazine, ya. Iya. Itu bagus tuh dulu tuh, Jakarta Magazine tuh. Iya, keren banget. Oh gitu ya. My first contact with Hasif. Iya. Tapi itu juga ya makin nanemin ini lo lah ya, maksudnya kecintaan lo lah, I suppose, being here in Indonesia gitu. Lo you were at the right time at the right moment. Maybe ya, nggak tahu deh. Bisa juga sih. I think so. Could be. We'll never know, right? I mean. Terus. Tapi no regrets. Apa tuh? No regrets. Iya. Dan akhirnya itu aja yang jadiin lo, maksud lo kan akhirnya lama aja, maksudnya dari 90-an, almost 20 years plus. Iya. Apalagi tuh yang bikin lo betah di sini? I don't know ya, kalau mungkin banyak teman yang dekat. Support system basically udah terbentuk lah di sini. Ya, itu dia ya, semua teman dekat. I think tanpa teman ya susah ya. But I have family also di sini juga kan. Tapi my friends ya, great friends kan. Jadi dan I think kalau orang Jakarta sangat social kan, selalu pengen, ketemu nongkrong yuk, gitu nongkrong kemana, itu nggak pernah bosan kan. So like, selalu ada sesuatu kan, dan Jakarta selalu ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka, ada yang baru. Malam ini pun mau coba yang baru, malam ini it's like it never stops, ya kan? Never sleep as well. Never sleep. Oh ya. Iya. Untung udah nggak kuat. Iya. Udah gimana? Udah rumahan kan. Itu zamannya udah lewat. Iya. Terus lo kan ya di Times lama, dan itu sampai tahun berapa sih? Tahun gue keluar 2012. Itu pretty much at the same time lo udah di the president of JFCC itu ya? Iya, sampai 2011 ya di JFCC ya. Itu lo kalau nggak salah lo sampai sekitar bikin 4 or 5 times of the music event. Iya, nanti gue harus kasih lihat posternya, masih di sini. Nanti boleh tuh kita print, kita kasih. Iya, boleh juga. Tapi lo dulu rajin tuh, pokoknya Jason dulu setahun sekali pasti ngontak gue, Kak, gue bikin acara nih, gini-gini, dateng ya gitu. Bahkan The Bernas juga diajak manggung. Lo narik was really very good creation. Lo ngambil ininya kan yang di upcoming, terus juga lo bahkan menurut gue kayak lo udah precision ini band ini bakalan gede nih. Lo dulu ngajak band si Tony kan, Negative Lovers. Oh iya. Jamie Aditya lo ngajak sama situ. Auman. Siapa? Auman, Komunal, kan. Pokoknya yang Jason ini kayak udah punya antena nih, ini makanya. Tapi tuh mereka udah oke aja tuh kalau. Jerapah, siapa ya? Jerapah betul. Itu memang lo bilang tadi udah emang objektif dari acara itu untuk creating. Enggak, karena gue ada uang, ada budget untuk bikin konser, dan jadi gue ajak yang gue pengen nonton. Itu aja. Oke, gue ini ada waktu itu it's not so expensive kan, jadi mungkin budgetnya 50 juta. Lo bisa dapat 5 band waktu itu untuk segitu, bayangin ya. Jadi bisa 5. Gede tuh 50 juta. Hah? Ya gede itu. Iya, jadi nggak satu band 10 juta gitu. Iya. Bisa waktu. It's like, okay.
kalau udah kenal pasti dikasih harga teman. Oke, kita main. Terus dikasih free beer atau apa, can drinks, free drinks gitu, free food, whatever ya. Jadi gue cari tempat mana yang cocok, sound system yang oke. Karena gue ingin recreate suasana yang gue paling betah di suasana yang ada sound, it just covers you in sound kan. Jadi gue pengen nonton concert yang heavy, loud, proper terus sound bagus, terus you have drinks with friends, gitu aja. I just want to recreate that moment. Gue kangen sekali. Oke. Tapi ternyata bisa. Right. Lo sempat nonton BRMC di Bandung di Dago Tea House nggak ya? Enggak tuh, anjing gue nyesel banget. It's just like that or Mogwai, nonton nggak Mogwai? Enggak juga. Itu that feeling kan, lo dengerin sound, it's like lo nggak bisa mikir yang lain, cuma kayak terbawa sama suasananya, it's crazy ya. So itu yang selalu aku berusaha. Karena masalahnya seringkali kalau nonton band Indonesia, sound systemnya sucks. Itu perlu ada sound engineer yang mungkin lebih banyak ya, nggak tahu deh. Not all, sekarang udah mending sih, tapi so many concerts I saw sound engineeringnya could be better ya. Iya. Ya, kayak kalau keluar kayak bising banget. Iya. Karena menurut gue juga nonton konser tuh mestinya experience ya. Iya. Kayak apa ya? What's the band is all about the characters. Dan kita masuk ke dalam dunia si band itu gitu kan. Iya, harusnya. Ya, but so many good concerts ya di sini ya. Kalau mudah-mudahan udah bisa mulai lagi ya. Sudah haus nih nonton band lagi. Iya. Udah 3 tahun nggak nonton siapa-siapa. Nah, terus baru lo sekarang mungkin bisa dibilang masuk ke yang kemarin perusahaan yang lo masukin, which is Google Indonesia, which is another whole different challenge, positions gitu kan. Terus cerita gimana tuh Jess bisa bergabung sama Google? Wow, ya mungkin karena waktu itu gue udah pengen coba career yang lain, keluar dari journalism, karena gue hampir 20 tahun ya sebagai journalist, jadi pengen coba yang lain, tapi gue nggak tahu bisa apa, dan gue selalu tertarik dengan teknologi ya, tech world. Ya, IT. Dan waktu itu Google baru buka di Indonesia sebenarnya PT-nya 2011 dan masih baru sih, hanya ada 20 orang waktu itu. Awalnya? Iya, dan mereka lagi nyari communications manager waktu itu, dan ada orang yang udah keluar. Dia hanya sempat 1 tahun kalau nggak salah, jadi lagi kosong. Jadi gue apply. Nah ini gue nggak ada background sebagai communications professional ya, tapi journalism. Iya, gue coba aja. Akhirnya, tapi lama sih prosesnya, masuknya nggak gampang. It's never easy ya. Tapi lama gue nggak mau mengalah. Jadi gue push, ngingatin mereka terus. Jangan lupa ini response ya kan, wawancara. Jadi kayak it was quite difficult ya, karena mau ketemu orang, karena harus ada 5 wawancara waktu itu kan, harus 5 orang yang wawancara. Jadi tiap kali mau cari waktu sama orang di situ nggak gampang karena mereka selalu sibuk. Boleh, tapi besok aja ya. Jadi lo ngikutin. Kapan nih? And I guess based on that tenacity, mereka juga ngeliat, wah ini kayaknya orangnya. Iya, mungkin kali. Gue nggak mau ngalah. Jadi tiap kali mereka bikin acara, gue datang. Lihat aja, ketemu. Yang penting udah mulai ketemu. Gue denger juga dari temen yang pernah kerja di sana, itu some of the most interesting task process is happening at Google. Jadi kayak ada psychology test, terus ada kayak... Nggak ada psychology test. Ya, tergantung ya. Kalau mungkin buat engineers, dulunya ada, sekarang nggak terlalu kayak gitu sih, tapi engineers mungkin ada brain teasers gitu ya, pertanyaan yang sulit ya. Tapi kalau gue sih prosesnya lebih ke lo benar-benar paham masalahnya yang ada di sini, dan lo bisa communicate sama wartawan, ya kan, lo ngerti, bisa melayani. Sebenarnya gue ngelayanin wartawan kan, itu tiap hari kan, jadi harus tahu ini buat mereka. Jadi gue harus melihat
lagi situasinya lagi gimana, oke sekarang gue bisa propose apa buat wartawan. Karena terus terang kalau waktu gue jadi wartawan, gue nggak terlalu suka sama communications professionals kan, kayak PR people. Gue nggak terlalu suka ya, karena nggak tahu, karena sering yang dipropose nggak terlalu menarik ya kan. Jadi gue sekarang kalau di profesi gue sekarang, kalau misalnya gue mau propose sesuatu, gue selalu lihat dari sudut wartawannya. Ini menarik nggak ya? Kalau gue sebagai wartawan pengen nulis apa enggak tentang ini. Jadi gue sekarang sering itu di Google-nya setiap hari ada sesuatu kan yang bisa jadi orang mau push gitu kan. Tapi gue lihat oke, ini sebenarnya yang paling menarik buat Indonesia ini ya kan. Ini yang bisa untuk fokus di digital economy sekarang yang lagi berkembang di Indonesia. Ini yang paling penting ya, harus disorotin di Google, bagaimana Google bisa membantu negara ini, ya kan? Apakah itu dari segi UMKM, dari segi teknologi, dari segi perempuan, dari segi jurnalistik, dari segi publishers, dari segi big companies, banyak banget, creators, YouTubers, kayak gitu kan. Jadi nggak pernah bosan sih, selalu ada sesuatu. Tapi not everything is interesting kan. Jadi kalau menurut gue sih, ini interesting. Tapi mungkin buat seorang wartawan not so harus dikurasi. Harus dikurasi, itu penting. And dilihat from the vantage point orang tuh dari mana, gimana. Karena kalau gue mau ngeluarin press release tiap hari bisa aja. Tapi lama-lama saya ini berita apa sih? Jadi gue selalu berusaha untuk momen yang tepat untuk ngeluarin. Sekarang kita mau bikin press conference mengenai ini, supaya mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa belajar sesuatu dan merasa nyaman untuk nanya kalau nggak ngerti, ya kayak pengen tahu. Karena it's not easy kan, dunia teknologi itu pesat sekali ya perkembangannya. Dan perusahaan sebesar Google juga nggak terlalu gampang juga untuk mengerti dari luar. Jadi kita harus seringkali ini sistemnya begini, ya kan. Google Search kayak gini, YouTube kayak gini, Android kayak gini. Ini yang berikut, Jess, lo nggak harus jawab sih kalau nggak mau ya. I'm not sure if it's going to be sensitive. Tapi lo berarti waktu kemarin ada isu the government Menkominfo yang Google dituntut lah gitu, lo ada di depan berarti lo you're the one belum dituntut sih, belum pernah dituntut. Belum ya, tapi ya? Belum pernah tuh. Soal apa yang tadi penghasilan income dari udah itu sudah. Gue di situ juga sih waktu ada kan, lagi ada news cycle gitu sih. Tapi itu wajar sih kalau misalnya orang nggak ngerti bagaimana sistemnya, karena ini PT Google Indonesia kan. PT Google Indonesia ada PT perusahaan di Indonesia kan. Pasti harus ikut taat sama semua peraturan yang ada di sini. Nggak mungkin, apalagi perusahaan sebesar Google kan. Tapi badan hukumnya di sini, ya kan. So itu hanya harus menjelaskan, bagaimana Google beroperasi di Indonesia. Ya kan? Orang mungkin salah paham atau nggak terlalu ngerti cara. Karena kalau kita bicara soal pajak itu nggak gampang kan, kalau sistem perpajakan di seluruh dunia nggak gampang, ya kan. Dan aku bukan ahli tax, dan rata-rata wartawan juga bukan ahli tax. Pajaknya sesuatu yang sangat rumit, ya kan. Jadi harus menjelaskan, sistemnya begini. Jadi ya memang ada proses, ini begini sistemnya, begini kewajibannya, ini ya. Jadi gitu sih, prosesnya lumayan lambat. Tapi lama-lama orang mulai ngerti, Google is one of the best corporate citizens in the world kan. Jadi orang lama-lama so pasti selalu ada debat tentang peran teknologi di dunia ini kan. Itu wajar, itu healthy kan. Harus ada tentang artificial intelligence, machine learning, quantum computing, semuanya perlu dipertanyakan, ya kan. So dan itu tugas gue untuk menjawab dan menjelaskan. Karena kalau kita kurang jelas dalam penjelasannya, itu bisa timbul isu baru gitu. Kenapa nggak begini? So it's my job untuk explain as much as possible ya. Itu pretty much like the same kayak beberapa tahun lalu kalau waktu Facebook dituduh data breaching ya maksudnya kan, sama pemerintah US. Tapi ya memang it's a matter of people afraid of things they don't know. Gitu kan. Nah itu yang benar, setuju. Dan kayak misalnya gue ada program sekarang namanya Google for Media.
Itu khusus tentang semua program dan produk Google yang terkait dengan journalism. Yeah. Ya kan, kita ada program buat training, fact checking, data visualization, terus monetization, website optimization, itu semuanya yang udah lama jalan di Google. Jadi hampir 2 tahun yang lalu gue memutuskan bikin program setiap 2-3 bulan tentang wawancara sama publishers dan wartawan yang sudah ikut programnya Google, dan wawancara sama karyawannya Google yang menjalani program ini. Karena kita di dalamnya ada banyak banget orang yang peduli sama journalism, that whole world kan. Kita merasa bahwa ini journalism ini penting sekali dan jangan sampai hilang, ya kan, quality journalism. Betul. Ya kan, jadi gua ada program, gua udah bikin I'm not a YouTuber ya, tapi gua udah bikin 70 video tentang wawancara sama Tempo, Kompas, Kontan, Jakarta Post, dan ini yang kecil-kecil dari Papua, dari Ambon, dari Medan. Bagaimana kita bekerja sama dengan yang kecil, yang menengah, dan yang juga besar kayak KG Media atau MTech, ya gitu ya, KOY gitu. Iya. Lu bilang tadi kan kayak salah satu bidang yang lagi dijalanin jurnalisme gitu ya, dan lo obviously udah ada benefit dari udah jadi, ya bisa bilang jadi warganya Jakarta, warga Indonesia lah ya, udah sekian lama gitu. Dan lo juga berada di satu entity which is Google yang punya, sebenarnya menurut gua punya objektif atau punya tujuan untuk empowering dan enhance tempat di mana mereka berada, di negara mereka berada gitu. Tapi menurut lo, aside from journalism, bidang apa sih di Indonesia menurut lo yang perlu banget untuk dibantu gitu, terutama dari sisi lo dari Google gitu ya, as a information technology company. Menurut lo, as a personality, personally dan as a bagian dari Google, apa yang menurut lo dari bagian dari Indonesia bidangnya yang perlu dibantu dan didorong? I think semua skills diperlukan ya. Kita ada program untuk bisnis kecil yang baru mau online. Jadi bagaimana mereka bisa mulai online, bagaimana bikin website, bagaimana mulai jualan lewat sosmed. UMKM maksudnya? UMKM saya, UMKM. Ya, bisnis kecil. Ada program namanya Gapura Digital. Jadi kita Gapura Digital ya. Jadi kami sudah melatih hampir 2 juta bisnis kecil supaya lewat kelas, workshop, one-on-one kayak gitu. Dan itu udah jalan semenjak 2017. Yang terbaru adalah program namanya Bangkit, itu khusus buat artificial intelligence. Jadi ada program diluncurkan di 2020, 3 tahun yang lalu, di mana mahasiswa bisa lamar untuk program ini. Awalnya didirikan sama Gojek sama Tokopedia, dan ini khusus buat machine learning. Jadi untuk belajar machine learning, cloud computing, sama Android mobile development, ya kan? Dan itu komitmennya hampir 900 jam, luar biasa per 6 bulan. Ini programnya, jadi orang harus serius banget. Tapi begitu, jadi ini udah kelas pertama ada ratusan, tapi kelas kedua 3.000, dan ini yang kelas yang baru mulai Februari ini hampir 3.000 lagi. Dan itu luar biasa, ini orangnya sangat determined, ya kan? Dan begitu mereka keluar dari lulus dari program ini, they're more job ready kan, mau cari kerjaan di startup atau di Google atau di mana, mereka udah siap karena it's quite rigorous ya, the program. Ya, tapi lo berarti ada program talent search-nya juga apa? Lo buka? Ada ya, kita kerjasama dengan Dikti di Kemendikbud. Ya. Ini udah jadi bagian dari Kampus Merdeka. Ini dia. Kampus Merdeka apa tuh? Itu dari programnya dari ya, jadi bisa dapat SKS dari program ini. Jadi kalau lo udah selesai program Bangkit, lo bisa dapat sampai 20 SKS. Ya, jadi itu masih misalnya yang tahun kedua, tahun ketiga, jadi tetap dapat kredit. Tapi kita juga ada job fair. Jadi kalau misalnya ini orang udah mau lulus, ada perusahaan yang datang, oke, sekarang kita mau ini orang mereka datang terus, oke, ini lulusan Bangkit, ada ribuan,
mereka bisa ngomong sama perusahaan yang mereka suka di situ. Karena mereka udah tahu, ini programnya sangat kompetitif, sangat selektif. Jadi pasti ini dan memang hebat sih yang lulus dari program ini. So I think itu kasih kesempatan untuk ambil kursus kayak gini yang memang dicari sama perusahaan. Tapi ini dibuka untuk semua warga negara Indonesia yang muda. Free. Gratis. Caranya gimana? Ya harus g.co/bangkit. Lihat aja kelas yang ketiga baru mulai. Itu akan selesai Agustus. Tahun depan buka lagi. Apa tuh g.com? g.co/bangkit. Itu websitenya. Di daerah bisa tuh ya. Gue kemarin kita sempat ngobrol sama Anthony Ismail, the photographer. Dia punya buka program kelas pagi kan ya, itu gratis juga, very good program actually, karena dia kayak mencoba nyaring new talent, raw talent di anak-anak muda di Indonesia. Dia bahkan spesifik terbang ke Papua karena dia benar-benar kayak gua kalau di centralized di Jawa atau kalau yang udah besar sih udah banyak ya, tapi dia justru pengen berangkat ke Indonesia Timur untuk melihat what kind of talent that they contain, right? Terus penting itu. Dia benar kaget sih di sana, katanya wah gila Kak, keren banget di sana. Drive-nya tuh, semangatnya mereka tuh terutama dia bilang mereka nggak punya fasilitas, nggak punya kamera, handphone cuma yang 3G semua gitu. Cuma mereka semangat belajar itu, dan ternyata setelah dimasukin workshop itu kerjaannya, hasil fotonya gitu pada bagus-bagus gitu. Did you find similar? Dari Indonesia Timur ada program juga lewat Grow with Google. Ada website juga banyak banget sih programnya. Iya, programnya banyak sekali. Makanya itu tugasnya berat kan, karena gue selalu harus kasih tahu orang lewat manapun supaya orang lebih tahu kan. Tapi ya dari Indonesia Timur kita ada program, dan yang menarik dari Indonesia Timur adalah perempuannya yang bisa dikatakan yang paling semangat, yang paling aktif. Ya kan, mereka punya bisnis, dan mereka kalau ada kursus, ada workshop, pasti hadir, gak telat. Ini mereka pengen tahu banget, karena mereka harus selain hidupkan bisnisnya, mereka hidupkan keluarga juga. Ya kan? Jadi itu sangat inspiratif, bicara sama ibu-ibu di Lombok, di Makassar. Aku sering kemarin sekitar. Lu jalan-jalan dong ya? Iya, 3 tahun yang lalu sebelum pandemi gue ke Lombok, ngobrol sama beberapa ibu-ibu yang jual pearls, itu mutiara terus homestay. Jadi bagaimana mereka skills diterapkan apa setelah mereka lulus dari workshop atau kelas ini. Oke, skillsnya saya pengen lihat bisnis Anda, benefitnya apa. Oh Pak, aku sekarang bisa ketemu di Google Maps. Ya, karena sekarang ini gampang kalau dicari di search, saya muncul teratas Pak, kayak gitu. Ya, jadi it's nice ya kan, kayak heartwarming gitu ya. Karena mereka mungkin awalnya nggak tahu Google-nya sebenarnya aku harus gimana kalau Google. So ini mereka belajar just the basics kan. Ya harus isi ini, datanya harus complete, fotonya harus begini, biar gampang dicari. Terus selain itu apa Jess? Maksudnya kita kan tahu Indonesia itu salah satu digital market terbesar di Asia even, with a very dynamic audience. Lo pasti kan udah ada studi komparasi nggak sih banding dengan market-market lain kan? Ada. Apa yang lo temuin beda dari antara yang actually what is it about Indonesian market that you found it fascinating? I think mungkin karena di sini ada big players kan, kalau e-commerce, ride hailing, ride sharing, itu pioneer semua kan untuk seluruh kawasan Asia Tenggara kan. Kayak kalau Tokped, Gojek, Blibli. Ya, jadi kalau kita lihat ini market share di Indonesia itu hanya di Indonesia aja itu lebih gede dari the rest of Southeast Asia ya, bisa dikatakan gitu kan, di e-commerce, di travel. Travel sekarang lagi agak sedikit down, tapi akan bangkit lagi. But ini potensi ini luar biasa, dan mungkin karena generasi muda sekarang melihat karirnya sekarang tergantung semangatnya gue, dan gue bisa cari funding itu nggak
berat sebelumnya. Jadi kalau gue ada ide yang mau diterapkan, yang mau di-explore, asal gue serius dan gue tahu ada pasar buat ini, gue bisa cari uang, venture capital kan. Venture capital ada di so much right now kan. Jadi kalau buat startups di sini kita it's incredible kan. Jadi yang penting lo filling a need in the market kan. Apakah itu healthcare, edutech, logistics, B2B, SA, SaaS, so many opportunities kan. Karena it's underserved. Kan? So itu juga mungkin salah satu fenomena yang menarik sekali di Asia Tenggara karena it's like skipping. Kayak masih ingat kalau misalnya orang yang nggak punya telepon tiba-tiba ada HP, jadi nggak perlu pakai landlines lagi kan langsung ke HP ya kan, atau jadi sama kayak bisnisnya sekarang, mereka mungkin nggak mau ada kerjaan tradisional, mereka pengen coba sesuatu yang bisa dari HP-nya ya kan. Dan orang ada yang hidup hanya dari bikin konten dari HP-nya ya kan, atau jurnalis juga. Wartawan juga sekarang aku nggak, kalau aku diwawancara sama wartawan, dulu aku pasti ada nulis, catat, habis itu ketik, cari kirim gitu. Sekarang it's like oh my god, citizen journalism. Yeah, it's a different world, yeah, but exciting times kan. I think Indonesia is well positioned for the next decade, ya kan, if not more, ya kan. Yeah, for sure. Lo selain berkarir di Google juga punya ini nggak sih, Jess? Like I don't know, passion projects or entrepreneurship you working on that? Aduh, ya, I think gimana ya, beberapa tapi nothing that interesting ya. Pasti pengen nulis sesuatu kapan-kapan ya. I love videos kan. Kalau misalnya bikin podcast channel gitu, gue selalu ingin, kan, selalu ingin. Cuman harus cari masalah waktu aja. Benar. Ya kan, karena tahu sendiri kan, kalau misalnya lo memutuskan, oke, gue mau bikin channel, harus ada konten. Kalau nggak ada konten, yang nonton pasti kecewa, ya kan. Jadi itu harus rajin ya, harus meluangkan waktu untuk itu kan. Dari tapi maunya sih kalau bisa maybe next year ya, kalau bisa channel atau podcast. Aku pernah ada podcast juga kan dulu, ada podcast New Music from Indonesia kan. Gue hampir berapa, 80 podcast, 50 aku lupa berapa, puluhan episodes ya. Banyak ya? Jadi I love that ya, menarik banget. Ever considering writing a book, like autobiography? Maybe not a biography. I don't think anyone wants to read my biography. Ya. Tapi ya kalau buku maybe ya. Sebenarnya I have an idea actually. Now that you mention it, ada ide sih, tapi lebih ke animation. Oh, nanti gue nggak mau bahas di sini. Masih rahasia. Ngeri. Alright, so that's in the pipeline lagi. Masih konsep ya kan. Tapi it has potential ya menurut gue sih. Right. Even though it's been 7 years now in Google. Yeah, almost 8 ya. Almost 8 ya. Yeah. Lo kayaknya masih juga ngelihat your CVs and portfolios where 12 tahun di Times gitu. It looks like you pretty committed when you were joining ini ya. Oh ya, macam nggak gonta-ganti gitu ya, macam pindah sini pindah sana. I think so, I don't know ya, maybe lucky ya, betah aja. Google's it's great people dan it's grown so much ya kan, mulai dari 20 orang sampai sekarang ratusan orang gitu. Good working culture as well. I think the working culture ya, yang dan pas pandemi kita sering dari awal WFH, jadi nggak terlalu mesti mau masuk kantor boleh, kalau tidak mau ya udah nggak usah. Jadi it's quite relaxed in that sense. Yang penting kerjanya beres, gitu aja. Kan lo mau kerja di mana? Dari CEO kami dari Sundar, dia bilang juga sebulan di seluruh dunia lo bisa, setiap tahun sekarang mau sebulan dimanapun boleh. Yang penting beres kerja. Yang penting beres gitu aja. Beda time zone di mana, yang penting. Gue juga tahu Iman Fathah nggak? Iya. Dia kan kerja as a computational linguistic. Iya, benar ya. Di California. Dia udah balik? Lagi di sini sekarang. Gitu. Terus dia juga kayak gitu. Bos gue ini banget santai banget orangnya, dibilang gitu, mau di mana, bahkan dibilang pas gue lagi di Indonesia, kan time differences kan, time zone gitu kan.
kita meeting, ya udah ntar gue ikut kok. Oh jangan, lu di sana berarti kan jam subuh tuh kan, jangan kita aja ikut waktu lo. Jadi malah mereka yang bela-bela meeting tengah malam biar si Iman di sini nggak apa lagi siang gitu. I was like, wow, if only all bosses are Indonesia. Yeah, I've been lucky. Not always, but ya kan, lately it's good sih. Kita timnya kuat dan timnya orangnya baik banget sih. Kita saling tolong menolong. Itu yang penting kan. Rasanya kita itu tiap harinya berat. Ada a lot of things going on kan. Ya, yang penting kita betah dengan orangnya di kantor. Kalau enggak pasti susah. Iya. Kan kita harus. Dan budaya Google-nya sering misalnya mementingkan makan, ya kan, jadi harus makan bareng. Ini kan di kantor ada makanan kan. Oh iya. Jadi yang at least once a day coba makan sama orang lain yang mungkin lo nggak kenal, kalau bisa makan. Dan itu it's nice kan, karena nggak harus bicara soal kerjaan. Tapi seringkali kalau kita ngomong begini, like, oh lo lagi bikin apa ya sekarang? Lu sibuk kan? Oh iya, gue juga mau jadi tiba-tiba ada titik ketemu, like, oke, nanti gue bisa hubungi lo setelah ini karena gue juga ingin. Oh iya, that's right. Sering kayak apa ya, just coincidental. And the culture of collaboration. Culture of collaboration si gitu. Iman juga bilang itu very highly uphold to that. Iya. Kalau musik gimana Jess? Lo di sana bawa ini nggak? Lo did you kind of like what you did at JFCC, lo bawa your passion music to the companies di Google? Oh wow, di kantor belum sih. Ada any music enthusiast? Oh ada sih, ada banyak sih, tapi mungkin mereka lebih ke K-pop. Gede banget, cewek tuh terutama ya. No comment. Gila. Beda ya, I'm like the OG, the off, like, ini band siapa sih? Brandal Su? Iya. Tapi undergroundnya udah ada. Gua katanya kemarin lu masih suka, you still keep up with the local scene sih. I mean, not as much as I used to, I should. Tapi ya kalau ada waktu, iya. Kalau ada band ya, gue selalu minta Hasif atau Asra, like, hey, ada band mana malam ini, ada siapa? Kasih tau gue nih, karena gue jarang buka Instagramnya. Iya. Kalau lagi demen siapa aja? Yang Indonesia, gue bilang, well, I love Era Aggressor. Alright, okay. Of course, harus dibilang, I love Kafir. It's great album, man, great album. Siapa lagi ya? The last one I don't know. Gue masih dengerin yang lama sih. Gue sering baca ini kan, gue suka banget Marcel T kenal kan, so he has a team yang di Jakarta Post yang nulis. Yudi salah satu ya, Yudi Vega. Ya, jadi dia kalau dia nulis sering dia ada top 10 bands to watch indie band. Jadi gue selalu buka Spotify. Gue suka ini Kuntari. Iya, gue tahu pernah dengar, cuma belum pernah buka musiknya. Noise, experimental gitu. Itu waktu itu kita ketemu di Blok M, lo bilang lo lagi suka Koldiak, lo bilang kan. Siapa? Koldiak or siapa ya? Waktu itu gue anjing ternyata lo masih ngikutin juga Jess, gue bilang. Iya, ada beberapa. Penat, susah sih sekarang cari waktu ya. I wish ya kan. Makanya live shows are so important kan. Karena gue bisa catat, hari Jumat jam 9 ada band ini, oke, gue datang. Iya. Kalau CD atau Spotify, it's like, gue kapan aja bisa kan. Tapi kalau ada gigs, like, Bapaknya lu rajin ke Bibis nih. Masih rajin. Gue dulu ingat lo recommended me Dead Meadow. Oh yeah. Right, it's one of your favorite. Still love ya that. Keren tuh. Ya Desert Storm Rock juga tuh. Iya. Cuma sangar banget gue denger tuh anjir. Iya. Alright, Jess, selain yang tadi yang classified project, apalagi yang lo lagi rencanain sekarang? Keluarga masih di ada keluarga sini, ada keluarga di US. Iya. Bapak ibu maaf masih ada tapi ya? Masih. Iya di sana ya. Iya. Okay. Your sister lives in Michigan state as well. Yeah. Okay. Yang di Cianjur masih ada juga ya? Ada. I haven't seen them in a long time. Tapi ya, mungkin habis pandemi mudah-mudahan udah bisa. Iya. Mana ya? Tanggal 26 tuh Jess, Brandas nanti gue tau ditayangin kapan ya place-nya? Udah masih lama ya? Tapi 26 Maret kita ntar manggung, hopefully you make it there. Ada 2 band yang opening nanti, Man and Streetwalker, they're really great
nanti gue kasih link. Pasti. Oke. Of course, man. Alright deh. Thanks for sharing your story here, Jess. Yeah, Terima kasih buat thanks, Pak Jason nih yang udah sharing di sini juga cerita tentang Google. Kalau mau kontak lo kemana, Jess? Instagram? Oh iya, bisa. Jakarta Jason @jakartajason. Jakarta Jason. Tapi kayak kurang aktif itu. Twitter ada. Ya, gue paling Jason Teja Sukmana ya Jason di Twitter. Ya bisa sih lewat. Google di mana sih kantornya, Jess? SCBD. SCBD ya. Ya. Dokter di sini. Iya, jalan kaki dong. Alright deh kalau gitu, terima kasih. Jadi kalau misalnya mau kontak-kontak Jason nih nanya tentang program Google mungkin bisa ke Jakarta Jason di Instagram dan juga kalau di Twitter ya. Jason Teja Sukmana ya. Twitter tetap Jakarta Jason juga. Oh Jakarta Jason juga? Sama bisa ya, tuh keduanya. Kalau mau nanya atau lu punya venture digital mungkin, mau nyoba nanya atau propose projectnya gitu. Bisa langsung ke Pak Jason nih. Ya, thank you so much, Jess. Terima kasih banyak atas waktunya. Mantap untuk discuss. Dan kita akan kembali lagi di episode yang berikut. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.